Halo gengs, selamat datang di Celoteh Seram. Channel ini menyajikan cerita horor berdasarkan kisah nyata. So, jangan dengar sendirian. Nikmatnya jadi anak band. Satu-satunya hal yang harus kupikirkan adalah musik. Yang namanya musik tidak pernah menjadi beban. Musik ada untuk dinikmati. Aku main band sejak aku kelas 1 SMP. Dan sampai sekarang aku sudah tingkat akhir kuliah. Dan hari Minggu nanti bandku manggung di sebuah acara amal yang diadakan sebuah radio di Bandung. Dan kami pun mulai berlatih dari beberapa hari sebelumnya. Tepat sehari sebelum hari H, adikku menelpon. Katanya dia ingin meminjam gitarku hari Sabtu malam Minggu untuk acara malam keakraban di sekolahnya. Gimana ya? Mulanya sih aku ingin menolaknya. Karena aku juga akan memakainya di hari Minggu. Tapi ya udahlah. Mungkin aku bisa meminjam gitar ke teman-temanku. Dan akhirnya gitarku aku pinjamkan ke adikku. Ya. Dan sekarang saatnya aku cari pinjaman gitar. Aku, Dea gitarisku, dan Dimas keyboardisku sibuk mengotak-ngatik phonebook kami masing-masing, mencari siapa kira-kira yang gitarnya bisa kami pinjam. Dan beberapa orang udah kami telepon, tapi belum ada yang bisa meminjamkan gitarnya. Dan kemudian aku teringat temanku Derek, teman lamaku. Dia kan punya studio band di daerah Cimuncang. Ya, semoga saja dia bisa meminjamkan gitarnya. Aku mencoba menelponnya, dan setelah lama tidak diangkat, akhirnya ada jawaban. Beberapa menit aku berbasa-basi, hingga akhirnya aku pun langsung ke intinya. Aku ingin meminjam gitar untuk manggung besok pagi. Syukurlah, ternyata Derek mau meminjamkan gitar dari studionya. Hanya saja, aku harus mengambilnya di studionya di Cimuncang, dan gitarnya baru aku bisa pinjam setelah jam 12 malam. Dan itu karena sebelumnya akan dipakai rekaman dulu oleh sebuah band. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Aku menyanggupinya. Berhubung aku sangat membutuhkannya untuk manggung besok pagi. Aku, Dimas, dan Dea menunggu jam 12 malam di tempat Dimas bekerja. Sesekali mengingat-ingat lagu yang akan dibawakan besok. Sementara aku sendiri sibuk meng-SMS Derek, bertanya di mana alamatnya dan juga patokan jalannya. Derek juga memberitahuku kalau dia tidak ada di sana. Kayaknya ada urusan, dan nanti gitarnya bisa diambil di operator studio bernama Ridwan. Dia bilang sudah dititipkan kepadanya. Jam di kantor Dimas sudah menunjukkan jam 12 kurang 15 menit. Dan kami pun bergegas agar sampai di studionya Derek tepat jam 12.
Kami berangkat menggunakan mobilnya Dea. Dan aku duduk di kursi depan di bagian penumpang dan Dimas di belakang. Kemudian aku mengeluarkan handphoneku dan melihat lagi SMS dari tadi. Ketika sudah mulai memasuki daerah Cimuncang, aku mulai mengikuti patokan-patokan yang diberikan Derek. Wah, ternyata Cimuncang kalau di malam hari sangat sepi dan gelap. Ya agak-agak menyeramkan sih. Tapi kan ini kan malam minggu. Mobil berjalan perlahan sementara aku melihat sekeliling, memastikan bahwa jalan yang kami ambil ini benar. Kami menuju semakin ke arah atas. Dan jalan pun semakin sempit dan gelap. Kami sempat ragu ketika melewati jalan yang rusak, dan di sebelah kiri mobil kami itu sepertinya kuburan. Kuburan yang tertata rapi, dan kemudian ada sedikit rasa takut mendatangiku. Dan refleks aku berkata, "Wis, tengah malam, sepi, gelap, jalan jelek, kuburan. Mantap habis. Derita anak band mau sukses." Dimas dan Dea tertawa. Aku yakin mereka sebenarnya juga merasakan ketakutan yang sama. Akhirnya jalan yang kami lewati kembali bagus, dan aku menemukan patokan selanjutnya. Sebuah tanjakan terjal. Kata Derek, setelah melewati tanjakan itu, lurus terus sampai mentok, kemudian belok kanan, dan tidak jauh dari situ, aku akan menemukan jalan cabang 3. Dan studionya Derek itu di jalan yang paling kiri. Akhirnya kami hampir sampai, dan kami terus mengikuti petunjuk Derek. Tanjakan. Dan sekarang jalan mulai menurun. Dan ini udah mentok. Kami pun belok kanan. Tiba-tiba setengah berteriak, Dimas berkata, Bro, cepet lihat. Deh, berhenti dulu mobilnya. Bentar, lihat itu. Dimas menunjuk sebuah rumah tepat di belokan itu. Sebuah rumah yang sangat besar, dan sepertinya rumah itu terdiri dari 4 lantai. Tapi rumah itu kosong dan tidak terawat, dan sudah tidak ada jendelanya lagi. Dan sepertinya rumah itu penuh dengan tanaman rambat, merambat dari dalam rumah hingga ke halaman rumah. Sepertinya ini rumah yang tidak selesai dibangun. Ada aja. Dan ini cukup menakutkan. Kemudian aku menyuruh Dea untuk melanjutkan perjalanan dan mengingatkan mereka bahwa hari sudah semakin larut, dan mobil pun maju perlahan.
Dan ternyata benar kata Derek. Tidak jauh dari situ, kami menemukan 3 jalan. Kanan, rumah-rumah. Lurus, sebuah jalan menuju rumah-rumah. Sementara kiri, kok pohon pisang semua? Sepertinya ini kebun pisang. Ini jangan-jangan kita nyasar lagi. Kemudian kami mutar balik dan kembali ke tanjakan tadi. Setelah sampai tanjakan, aku menelpon Derek. Aku bertanya sekali lagi patokan rumahnya. Dan dia tetap memberitahu sama seperti tadi. Loh, kok berarti jalan yang kami ambil tadi itu udah bener dong. Aku menceritakan tentang kebun pisang itu, dan Derek nampak heran karena tidak ada kebun pisang di daerah situ. Akhirnya aku meminta Derek tidak menutup telepon dan terus berbicara padaku hingga aku sampai ke studio. Bentar. Turun tanjakan, mentok, belok kanan. Jalan terbagi 3. Dan serentak kami langsung melihat ke arah kiri. Dan ternyata sekarang rumah putih besar. Loh, mana kebun pisangnya? Jelas-jelas kan? Jelas-jelas tadi kan? Kemudian Derek bertanya apakah kami sudah sampai dan melihat rumah putih besar. Dan aku mengiyakan. Derek berkata rumah itu adalah studionya. Kemudian aku menutup telepon dari Derek. Dan aku, Dimas, Dea saling berpandangan, tapi tidak berkata apa-apa. Singkat cerita, gitar sudah ada di tangan kami, dan kami pun putar balik menuju arah pulang. Ketika mobil baru berjalan beberapa meter, aku melihat ke belakang, ke arah studio Derek. Ya Tuhan, rumah Derek sekarang tidak terlihat lagi. Sekarang yang ada kebun pisang. Dengan cepat aku kembali melihat ke arah depan dan terdiam. Dan jantungku berdetak semakin kencang. Sementara kami kemudian sampai di belokan tadi, di mana ada rumah 4 lantai dengan tanaman rambat yang tidak terurus. Lagi-lagi Dimas meminta Dea menghentikan mobil. Astaga, ngapain sih Mas? Lo mau ngapain lagi sih? Mobil berhenti. Dimas lalu membuka kaca.
dan mengambil beberapa foto dari rumah itu. Ya ampun mas, sempat-sempatnya loh. Untungnya Dea mengerti rasa cemasku, sehingga dia kemudian menancap gas menuju arah pulang. Syukurlah. Hingga beberapa lama, suasana di mobil sepi, hening. Itu mungkin karena kami kehabisan bahan pembicaraan. Kemudian Dea lalu menyalakan musik. Lumayan lah, jadi tidak terlalu sepi. Lalu tiba-tiba musiknya berhenti dan tapnya mati. Serentak kami semua membisu. Tidak ada yang bicara sepatah kata pun. Hening. Tak lama, Dimas berkata dengan pelan dan terdengar lemas. Baik, di sebelah gue ada cewek pakai baju putih dan rambutnya panjang. Please deh, cepetan deh. Please, cepetan. Ah mas, yang bener dong. Lu jangan keterlaluan bercandanya. Tadinya aku mau marah karena bercandanya Dimas. Tapi seketika aku merasa merinding. Dan saat aku mau melihat ke arah belakang dan menegur Dimas karena bercandanya yang kelewatan, tiba-tiba saja tercium bau busuk, bau amis. Dan ini berasal dari kursi belakang. Dan konten saja aku tidak jadi naik ke arah belakang karena bau amis ini sangat menusuk. Dea semakin cepat mengemudikan mobilnya. Dan astaga, aku melihat jalan yang rusak di depan. Dan itu berarti kami akan melewati kuburan yang tadi. Ya Tuhan, Dea tidak mengurangi kecepatan sama sekali ketika kita melewati jalan rusak itu. Dan hasilnya, kami semua terpental-pental di dalam mobil. Aku penasaran dan melihat ke arah kanan. Hah? Mana kuburannya? Kuburan yang tadi mana? Kok ini yang ada hanya pohon pisang? Dan sekarang banyak sekali pohon pisangnya. Tepat saat itu terdengar suara wanita tertawa dari kursi belakang. Kemudian tiba-tiba tawa itu menghilang. Tepat di depan kebun pisang itu. Ada apa ini? Tadi kan itu kuburan. Kenapa ini? Entah kenapa kami semua kontan teriak dan ketakutan dan terus melaju dalam kecepatan tinggi. Sesampainya di kantor Dimas, dengan lemes dan gemetar,
Dan ketika di parkiran, Pak Satpam menegur kami. Dia menanyakan habis dari mana kami. Dia juga berkata kalau kami semua sangat pucat. Dan aku menjawab, nanti pagi saja Pak ceritanya, karena kami sudah lelah. Kami lalu berjalan dengan lemas menuju ruangannya Dimas. Terlihat Dimas paling gemetaran di antara semua. Kami bertiga lalu mengambil posisi tidur sofa. Lalu, astaga, kami dikagetkan oleh suara telepon ekstensi di ruangan Dimas. Karena telepon itu paling dekat denganku, aku pun menggapainya dan menekan tombol loudspeaker. Dan aku menjawab, "Halo?" Lalu terdengar suara dari sana. Halo, malam Mas Dimas. Ini dari Pos Satpam. Ini temennya yang cewek nggak diajak turun Mas. Kok dibiarin tidur di mobil? Dikunci lagi mobilnya. Jangan lupa